Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita berjumpa di seri belajar training bersama saya Muhammad Isman. Dan pada kesempatan kali ini kita akan membahas atau melanjutkan pembahasan tentang training needs analysis. Shut up and sit down. Sahabat sekalian, di video sebelumnya kita sudah membahas mengenai filosofi dari kebutuhan pelatihan. Jadi saya ulangi, secara prinsip yang namanya kebutuhan pelatihan itu dinyatakan ya oleh pihak-pihak yang memang merasa butuh. Karena dinyatakan butuh, maka seharusnya pihak-pihak yang menyatakan kebutuhan tersebut ikut terlibat, ikut bekerja sama, ikut berpartisipasi di dalam proses pelaksanaan pelatihan ataupun bertanggung jawab terhadap hasilnya. Nah, ini filosofi atau prinsip dari kebutuhan pelatihan. Degree-nya harus kita ingat bahwa ini adalah needs ya, bukan wants. Bukan hanya sekedar ingin, tetapi needs, dibutuhkan. Oleh karena itu harus disikapi, ditindaklanjuti secara serius dan semua pihak yang terlibat di dalamnya itu bertanggung jawab atas proses maupun hasil. Nah, kali ini kita akan kupas tentang bagaimana langkah melakukan tahapan training needs analysis. Langkah melakukan training needs analysis itu terdiri dari 3 langkah utama. Apa saja itu? Yang pertama adalah langkah assess, atau menilai. Yang kedua, identify, dan yang ketiga barulah kita melakukan analyze. Ya. Kita mulai dengan yang pertama. Assess ini artinya adalah menilai, ya. Menilai apa? Menilai antara kondisi yang diharapkan dengan kondisi aktual, dengan kondisi sebenarnya. Ya, misalkan kondisi yang diharapkan itu keadaannya rapi, tetapi kondisi aktualnya ternyata tidak rapi. Kalau kita beri nilai, kalau kita beri skor misalnya, kondisi yang ideal itu atau kondisi yang diharapkan itu adalah 80 dari 100 misalkan. Tetapi pada kenyataannya kondisi yang aktual itu hanya 50, ya. Nah, berarti kita di sini bisa menemukan adanya gap. Ya. Berapa tuh gapnya dari 80 ke 50? Gapnya secara skor adalah 30. Nah, gap yang 30 ini kita identifikasi ya sebagai keadaan yang mana keadaan ini harus diperbaiki. Oke? Jadi kita setelah di-assess, kemudian kita identifikasi. Oh, ternyata di sini ada gap. Ya, kita identifikasi ada gap. Gapnya apa? Misalkan, ya, kondisi tidak rapi. Tidak rapinya apa? Tidak rapinya misalnya lemari masih berantakan, misalnya. Kemudian ada barang-barang, ada buku-buku misalkan yang tidak masuk di dalam rak yang seharusnya. Ya, sehingga kondisi tersebut bisa dikatakan tidak rapi atau tidak sesuai dengan apa yang diharapkan. Nah, lalu langkah berikutnya adalah analyze, ya. Jadi gap ini, ya, gap yang 30 tadi itu yang teridentifikasi sebagai tidak rapi katakanlah. Kemudian kita analisa, ya. Kenapa bisa terjadi seperti itu? Apa penyebabnya? Kita urai, ya. Kalau ternyata kita analisa, ya, kita urai, kita analisa, penyebabnya adalah karena kurang pembelajaran, karena faktor knowledge dan skillnya kurang. Maka solusinya adalah pelatihan. Tapi bisa jadi bukan karena faktor pelatihan hal tersebut terjadi. Misalkan karena orang yang merapikannya atau orang yang membersihkannya itu tidak paham SOP-nya, ya, atau tidak bisa menemukan SOP yang seharusnya itu bagaimana yang disebut dengan rapi dan bersih itu. Maka solusinya bukan pelatihan, tetapi kita memberikan SOP kepada orang yang merapikan atau orang yang membersihkan tempat tersebut. Dari ketiga tahapan tadi, assess, identify, dan analyze, di video ini saya akan uraikan tahapan assess. Kenapa? Karena tahapan assess ini merupakan tahapan yang harus mendapat prioritas atau merupakan tahapan yang penting. Kalau tahapan assess-nya itu keliru, maka kita akan menghasilkan identifikasi gap yang juga keliru. Ya, kalau misalkan identifikasinya keliru, maka nanti yang kita analisa juga kemungkinan hasilnya akan
keliru. Jadi tahapan awal ini, yang assess ini, tahapan menilai ini harus mendapat prioritas, ya, benar-benar kita perhatikan, jangan sampai ada miss ya di situ. Oke, penilaian kebutuhan atau needs assessment pada dasarnya terdiri dari 3 jenis, ya. Yang pertama adalah jenis perceived needs. Jadi menilai kebutuhan dengan menggunakan persepsi. Misalnya, seorang atasan menilai kebutuhan pelatihan dari bawahannya atau anggota timnya, ya. Menurut manajer atau menurut atasan tersebut, anggota timnya perlu belajar, perlu berlatih bahasa Inggris karena menurutnya bahasa Inggrisnya masih kurang baik gitu ya. Misalkan seperti itu. Atau menurut atasan, kemampuan bawahannya dalam menuliskan laporan itu masih tidak sesuai dengan standar ya. Jadi ini masih sesuai dengan persepsi atasannya. Jadi menurut atasan dalam melakukan pelaporan dia kurang sesuai dengan standar. Ya, oleh karena itu menurut si atasan ini dia perlu mendapatkan pelatihan tentang penulisan laporan. Ini semuanya berdasarkan persepsi, ya. Demikian juga dengan persepsi dari rekan kerja, ya, rekan kerja, persepsi dari orang-orang dekat, misalkan yang memberikan masukan berdasarkan penilaian atau berdasarkan persepsi mereka. Kamu ini sebenarnya butuh skill ini, kamu ini butuh pelatihan ini, ya. Itu perceived needs. Boleh nggak kita gunakan perceived needs itu, menilai dengan menggunakan persepsi? Tentu saja boleh, ya. Jadi kan kita juga butuh masukan dari orang yang lebih expert, dari orang yang lebih senior gitu ya, dari atasan. Nah, masukan-masukan mereka terhadap kita itu berarti dan bisa kita pertimbangkan. Oke. Yang kedua, kalau tadi perceived needs, nah yang kedua ini felt needs, ya. Jadi menilai kebutuhan, ya, assessing needs dengan felt, ya, yang merasakan, dirasa begitu. Jadi ini biasanya untuk diri sendiri. Saya merasa diri saya belum bisa bekerja secara maksimal. Saya merasa saya belum bisa menerapkan proses kerja secara baik. Saya merasa hasil-hasil saya walaupun achieve, ya, walaupun sesuai dengan target, tetapi saya merasa belum optimal. Oleh karena itu saya memerlukan knowledge, memerlukan skill, memerlukan pelatihan A misalnya gitu ya. Nah, itu felt needs. Jadi saya menilai diri, saya merasa diri saya ada yang kurang dan kekurangan itu saya nilai sebagai kebutuhan, ya, sebagai kebutuhan untuk memperbaiki. Dari kekurangan itu muncullah kebutuhan pelatihan. Ya, dan itu saya komunikasikan terhadap atasan saya, terhadap rekan kerja saya, terhadap bagian pelatihan gitu ya, berdasarkan apa yang saya rasakan, kekurangan-kekurangan yang saya rasakan pada diri saya sendiri. Itu yang kedua, felt needs, ya. Nah, yang ketiga, ya, ini actual needs, ya. Actual needs ini bagaimana? Pada dasarnya actual needs itu bisa juga merupakan gabungan dari perceived need dan juga felt needs, ya. Sekali lagi ya, dia bisa merupakan felt needs ataupun perceived needs. Hanya saja actual needs ini didukung dengan data-data yang aktual, ya. Jadi misalnya atasan itu menilai Anda perlu pelatihan bahasa Inggris. Ada data yang mendukungnya, ya. Misalnya pada saat kemarin Anda menulis surat, itu suratnya banyak yang keliru misalnya. 10 dari 50 surat gitu ya, atau 10 dari 30 surat itu masih banyak penulisan yang salah, tata kalimat yang salah begitu ya, sehingga kalau dibaca oleh orang lain itu maknanya jadi berbeda gitu. Nah, itu didukung oleh data, ya. Atau misalkan target penjualan tidak sesuai gitu ya. Atasan merasa diri Anda butuh pelatihan komunikasi atau butuh pelatihan negosiasi dalam menjual. Hal ini didukung oleh data penjualan di mana closing rate Anda itu rendah misalnya ya. Padahal sales activity Anda tuh cukup tinggi tapi closing rate-nya rendah, misalkan seperti itu ya. Data-data itu mendukung terhadap apa yang dipersepsikan oleh atasan tadi ya. Dan juga actual needs ini juga bisa menggunakan juga yang felt needs tadi ya, tapi tetap didukung oleh data aktualnya. Saya merasa diri saya belum bisa bekerja secara maksimal. Oke, ada datanya
itu bukan cuma kegeeran, bukan cuma perasaan saya begitu kan, bukan cuma saya baper begitu. Tapi ada datanya, ya datanya mengatakan seperti ini, A, B, C, D gitu ya. Nah, itu 3 jenis penilaian kebutuhan ya, dalam hal ini penilaian kebutuhan pelatihan yang bisa kita gunakan. Tentu saja kalau kita ingin hasil yang maksimal, kita bisa menggunakan pilihan yang ketiga, ya, actual needs. Nah, ingin saya sampaikan, ingin saya garis bawahi pada Anda semua, bahwa ketiga jenis penilaian kebutuhan tersebut tetap ada unsur-unsur subjektivitasnya. Hanya saja kalau pilihan ketiga yang actual needs itu unsur subjektivitasnya bisa dikatakan kita minimalisir, ya, bisa dikatakan lebih minimum, ya, lebih minimal. Kenapa? Karena tadi itu adanya dukungan-dukungan, adanya tersedianya data-data yang bisa mendukung terhadap penilaian-penilaian tadi, baik itu penilaian berdasarkan persepsi ataupun penilaian diri sendiri. Oke, itu 3 jenis kebutuhan pelatihan, ya, 3 jenis penilaian terhadap kebutuhan pelatihan. Nah, sekarang bagaimana kita dapat memperoleh ya data-data tadi itu, ya, apa sih data-data yang harus kita kumpulkan? Oke, sekali lagi tahapan assess ini kan menilai, membandingkan, menilai, ya. Di sini didukung dengan data. Tergantung dari apa yang dinilai, ya, tergantung dari penilaian terhadap apanya. Misalkan kita menggunakan tadi hasil penjualan berdasarkan target penjualan, berarti data pendukungnya adalah data hasil penjualan, ya. Data-data pendukung itu yang nanti akan kita nilai, kemudian nanti teridentifikasilah ada gap di sana, ya. Tapi kalau misalkan kita ingin berangkatnya dari perilaku misalnya, ya, dari job desk, dari pekerjaan sehari-hari, dari SOP yang diterapkan atau tidak begitu. Kita ingin menilai dari sisi itunya. Maka kita tidak perlu mengambil dari hasil akhir tadi, ya, data hasil akhir. Kita lihat saja, ya, SOP-nya, standarnya bagaimana, job desk-nya seperti apa, lalu kita bandingkan dengan aktualnya, ya. Di job desk-nya dia harusnya mengerjakan administrasi, tapi ternyata dia malah mengerjakan penjualan, misalkan begitu. Kan itu ini banget ya, bertolak belakang banget. Jadi sekali lagi kita bisa gunakan data target atau hasil kerja, kita gunakan data atau penilaian perilaku, kita gunakan data penilaian kemampuan, penilaian kompetensi, kita gunakan data penilaian knowledge dan skill. Ya, dari situ kita bisa identifikasi ada gap atau tidak dan langsung kita teruskan terhadap penentuan atau terhadap analisa kebutuhan apa yang sebenarnya dibutuhkan atau diperlukan. Ya. Itu aja teman-teman sekalian untuk video kali ini. Jadi mudah-mudahan bisa dipahami ya runtutannya. Dan kita akan ketemu lagi dalam video berikutnya. Saya Muhammad Isman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.